Jadi jangan gampangin orang syirik-syirik ya. Itu wasilah kayak gitu, tawasul kayak gitu, tabaruk kayak gitu syirik. Enggak. Syirik dari mana? Orang doanya juga pada Allah kok. Ya kan seperti orang kayak ini diajarin Nabi. Emang Nabi nyuruh, kamu kalau pengen melek lagi, pengen ngeliat lagi, mintanya kepada saya. Ya, mohonnya kepada saya kan enggak. Di sini diajarin sama Nabi pakai lafaz Allahumma. Allahumma inni as'aluka wa atawwajahu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah. Nah, Allahumma artinya apa? Ya Allah, berarti mintanya kepada Nabi atau kepada Allah? Kepada Allah, gitu. Jadi saudara-saudara kita yang salah paham ya tentang tawasul tabaruk karena pemahamannya sempit, nganggapnya kita mintanya kepada Nabi. Enggak. Sebodoh-bodohnya orang Islam nggak mungkin kalau ditanya Nabi Muhammad siapa? Tuhan, nggak mungkin. Pasti dia jawab adalah Nabi saya, walaupun dia orang bodoh. Coba deh, orang kagak ngaji ditanya Nabi Muhammad siapa? Ya Nabi saya. Tuhan bukan? Pasti bukan. Sholawat itu kan sebetulnya doa, Bu. Nah, sosok yang didoakan itu pasti manusia. Itu tauhid tuh. Ketika kita mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah, sampaikanlah sholawat. Sholawat itu artinya rahmat takzim pada baginda kami, nabi kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti kita mendoakan Nabi. Walaupun secara hakikat Nabi nggak butuh doa kita, kitalah yang butuh syafaat Nabi. Ketika kita doain Nabi, maka secara nggak langsung berarti kita menganggap Nabi Muhammad sebagai manusia. Buktinya kita doain. Namanya doain orang berarti menstatuskan dia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ini dalam tanda kutip, ketika kita doain orang yang meninggal misalnya gitu, yang gampang, itu secara nggak langsung sebetulnya kan ngebuka kejelekan dia. Kalau laki-laki ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu sebetulnya kalau diterjemahin secara bebas, ya Allah nih orang banyak dosa, maafin ya Allah. Ya bener gak? Ya Allah ini banyak kesalahannya nih, tukang bohongin suami ini dulu nih, maafin ya Allah. Ya Allah nih orang suka ngomongin orang begini begitu, maafin ya Allah. Iya enggak? Aslinya begitu. Cuma kan yang itunya dihilangin, langsung maafin ya Allah, ampunin ya Allah, rahmatin ya Allah, kan begitu kan? Berarti ini orang manusia bukan? Manusia. Tuhan bukan? Bukan. Sebab kalau Tuhan nggak mungkin kita doain kalau begini. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu meriwayatkan hadis Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dengan nomor hadis 1145. An Utsman bin Hunayf, ya, dari sahabat Utsman bin Hunayf radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, Dharirul basori, yang buta matanya, itu ata pernah mendatangi an-nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada orang ya matanya buta. Faqala, maka berkata beliau, si orang ini ya, ud'u wahai Nabi, berdoalah, doain dong Allah kepada Allah, li untukku, ayu afiyani, agar Allah menyembuhkan aku. Maksudnya supaya saya bisa melek. Saya kan pengen ngelihat sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, kan gitu kan. Faqala, maka berkatalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in syita, jika kamu mau, jika kamu pengen,
akhartu laka, maka aku akan akhirkan, ya maksudnya akan aku urungkan untukmu. Wa huwa, adapun dia, ya hal tersebut itu khairun, lebih baik. Jadi kalau kata Nabi sebetulnya buta bagi kamu itu lebih bagus gitu. Ya, kalau kamu tahu sebetulnya buta itu lebih bagus karena bisa jadi pahala, bisa jadi terhindar dari maksiat gitu. Punya mata juga bagus, tapi kalau dipakai buat ibadah, dipakai buat taat gitu. Ya. Nah, tapi kalau menurut Nabi maksudnya supaya dia ini nerimo, ya supaya dia qanaah atas apa-apa yang diberikan Allah, yang ditakdirkan Allah, makanya Nabi nganjurin, ya udah biarin aja, kalau saran saya sih gitu. Udah kamu terima aja nasib kamu seperti ini, buta. Karena ketika orang itu menerima takdir Allah, itu pahalanya jauh lebih besar. Gitu. Wa in syita, namun jika kamu tetap mau, tapi kalau kamu tetap pengen ngelihat, kata Nabi, kalau kamu masih juga pengen tetap ngelihat, ya da'autu, maka aku akan doakan. Aku akan doakan kamu supaya bisa ngelihat. Faqala, maka kemudian berkatalah si rojul tadi, orang tadi, laki-laki tadi, udah wah dia udah nggak tahan dia. Ya udah doain aja deh Nabi. Yang penting saya bisa ngelihat. Doakanlah ya Rasul. Fa'amarohu, maka kemudian Nabi pun memerintahkan kepadanya, kepada si laki-laki tadi, ayatawa doa untuk berwudu. Ya udah kamu wudu sana. Wudulah orang tersebut, si laki-laki tadi. Fayusina, dan kemudian memperbagus, ya memperbaiki wudu'ahu, akan wudunya. Maksudnya wudunya benar, kagak cepak-cepok, ya. Kagak asal-asalan, wudunya benar, rapi, pakai doa dan seterusnya. Terus Nabi nyuruh dia sholat, wa yusolli, lalu sholat si orang tadi rok'ataini, dengan 2 rakaat. Ya, kemudian orang tersebut sholat 2 rakaat. Wa yad'uwa, dan kemudian berdoalah bihadza du'ai, dengan doa ini. Nah, dikasih doa sama Nabi. Ini doa juga buat orang sakit kalau di pondok ya. Kalau ibu sakit bisa pakai doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawwajahu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya. Allahumma, ya Allah, ini stune ingsun, sesungguhnya saya iku as'aluka, nyuwun ingsun ing panjenengan, aku memohon kepada engkau ya Allah, wa atawajjahu, dan menghadapkan wajahku ilaika, kepadamu, bi Muhammadin, dengan perantara Nabi Muhammad. Nah, nanti titiknya di sini ya. Jadi diperbolehkannya kita berwasilah atas Nabi Muhammad. Nanti saya jelasin. Nah, di sini orang ini doa, diajarin Nabi. Nabi yang ngajarin. Udah kamu doa ya. Terus orang ini doa, ya Allah, saya memohon kepada engkau atas perantara. Berarti kalau perantara itu wasilah, ya. Perantara nabimu, yaitu Nabi Muhammad, Nabiyyir rahmah, sebagai nabi yang membawa rahmat. Ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, ini sesungguhnya aku qad tawajjahtu, aku telah menghadap, bika, dengan perantara engkau ya Rasul, ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati hadihi, dalam hajat atau dalam keinginanku ini, dalam kebutuhanku ini, lituqdo, agar dikabulkan. Maka kemudian Allahumma, Nabi pun berkata, ya Allah, syafi'hu, tolonglah atau sembuhkanlah dia, fiya, untukku. Maka seketika itu juga orang tersebut sembuh ya. Jadi doa yang diajarin sama Nabi urutan dari awal ya. Ketika disuruh wudu, disuruh sholat 2 rakaat, itu bagian dari tawasul namanya, bagian dari wasilah, bagian dari perantara. Jadi yang pertama dulu ya, secara hukum wasilah ini merupakan diantara dalil diperbolehkannya kita berwasilah atau tawasul atau ngalap berkah lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada saudara-saudara kita sebagian ya nggak mau ngelewatin Nabi, udah langsung Allah aja, ya nggak bisa.
Gimana pun juga kita ngerti agama itu lewat Nabi, kan begitu. Kita ngerti agama lewat Rasulullah. Kalau langsung ke Allah terus kita melajarin Quran, Bu, kita nggak bakal bisa dapat yang maksimal. Ya, di Quran misalnya ada perintah sholat 5 waktu, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ya, nggak dijelasin sholat itu seperti apa. Ya, apa saja yang harus dilakukan ketika sholat atau sebelum sholat, nggak dijelasin. Nah, maka Nabi menjelaskan dengan hadisnya, sholu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, Nabi sendiri yang ngajarin tuh, dia dari berdiri, terus kemudian ruku, terus kemudian i'tidal, sujud dan seterusnya. Termasuk Nabi juga yang ngajarin doa-doa wudhu, ya, doa istinja dan sebagainya. Itu Nabi yang ngajarin. Diajarin wudhu sahabat, diajarin tata cara istinja, ya, cebok kalau bahasa kita. Diajarin cara membersihkan diri dari najis dan hadas. Nah, itu Nabi yang ngajarin. Kalau Quran cuman bisa perintah, tata caranya diajarin sama Nabi. Maka sebetulnya ketika orang sholat itu sudah sebagai praktek memperantarai Nabi gitu loh. Jadi kalau ibu sholat, kalau ibu wudhu secara nggak langsung, itu kita sudah melakukan suatu amalan yang merupakan bagian dari perantara lewat Nabi. Nah, kan aneh jadinya kalau ada orang nggak perlu, kata dia, pakai wasilah-wasilahan, udah langsung ke Allah aja. Itu nggak boleh, karena gimana pun juga Nabi itu sebagai jalur buat kita, ibaratnya gitu. Ini salah satu hadisnya banyak ya tentang wasilah atau tabarukan kepada Nabi. Kemarin kalau ibu masih ingat tuh, misalnya jubahnya Nabi itu ya, jubahnya Nabi dipakai buat nyembuhin orang sakit di Madinah. Ya, Nabi punya jubah yang bordirannya, kalau bahasa kita ya, selipan kainnya, terus bagian tangannya ini, terus kerahnya itu terbuat dari sutra. Ya, dikasih sama Raja Persia, Raja Kisro. Ketika Nabi meninggal, itu jubah masih dipegang sama istri beliau, Sayyidah Aisyah. Kemudian dicelupin ke dalam bejana, dicelupin ke dalam sebuah wadah air. Ya, terus kemudian diambil, diperes ya. Nah, wadah air tadi yang bekas celupan jubah Nabi itu airnya diminumin ke orang-orang yang sakit di Madinah. Ya, biiznillah dengan izin Allah sembuh orang yang sakit yang kena wabah di Madinah. Nah, itu juga bentuk tabarukan namanya. Apa kayak gitu syirik? Kagak. Ya. Jadi jangan gampangin orang syirik-syirik ya. Itu wasilah kayak gitu, tawasul kayak gitu, tabaruk kayak gitu syirik. Enggak. Syirik dari mana? Orang doanya juga pada Allah kok. Ya kan, seperti orang kayak ini diajarin Nabi. Emang Nabi nyuruh, kamu kalau pengen melek lagi, pengen ngeliat lagi, mintanya kepada saya. Ya, mohonnya kepada saya, kan enggak. Di sini diajarin sama Nabi pakai lafaz Allahumma. Nah, kalau Allahumma artinya apa? Ya Allah, berarti mintanya kepada Nabi apa kepada Allah? Pada Allah, gitu. Jadi saudara-saudara kita yang salah paham ya tentang tawasul tabaruk, karena pemahamannya sempit, nganggapnya kita mintanya kepada Nabi. Enggak. Makanya dulu pernah saya bilang, sebodoh-bodohnya orang Islam, ya, sebodoh-bodohnya orang Islam, katakan nggak pernah ngaji sekalipun, ya, nggak pernah sholat, maksiat mulu, mabok, judi, zina, sebodoh-bodohnya orang Islam, dia nggak mungkin ngomong bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan. Coba deh, ini kehebatan Islam nih, beda sama agama lain ya, Nasrani, Yahudi, yang menjadikan Nabi mereka sebagai Tuhan. Nabi Isa dianggap Tuhan, Nabi Musa dianggap Tuhan, Uzair dianggap Tuhan. Nah, itu orang-orang Yahudi Nasrani. Tapi kalau Islam, sebodoh-bodohnya orang Islam, nggak mungkin kalau ditanya Nabi Muhammad siapa? Tuhan, nggak mungkin. Pasti dia jawab adalah Nabi saya, walaupun dia orang bodoh. Coba deh, orang kagak ngaji ditanya Nabi Muhammad siapa? Ya Nabi saya. Tuhan bukan? Pasti bukan. Tapi kalau orang kafir, Isa siapa? Tuhan saya. Padahal Isa adalah Nabi. Kan timbul pertanyaan, kenapa kok orang Islam bisa bedain tuh? Apa yang membedakan orang Islam dengan orang kafir? Kok orang Islam tetap kekeh, ajak istiqomah dari zaman Nabi sampai sekarang, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, nggak ada yang ngomong bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan. Kenapa?
Karena lafaz yang sering kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusholluna, bersolawat kepada nabi. Di situ intisarinya. Walaupun mungkin kalau orang yang bodoh dia nggak ngerti artinya, nggak tahu maknanya, dan itu diucapkan sering ya, walaupun tuh orang kagak ngaji misalnya ya, diucapin di majlis-majlis, diucapin di pengajian, diucapin di khutbah Jumat, diucapin di khutbah Idul Fitri, diucapin di segala momen, innallaha wa malaikatahu gitu ya, diterangin oleh ustadz-ustadz, diterangin oleh kiai habaib semuanya. Nah makanya orang sebodoh-bodohnya pun dia nggak bakal ngakuin bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Tuhan, nggak mungkin gitu. Pasti dia kalau ditanya siapa Muhammad, pasti dia jawab adalah Nabi saya, Rasul saya. Itu yang membedakan ya. Jadi sholawat itu bahasa gampangnya kan, kalau kita secara orang awam nih ya, itu kan sebetulnya doa, Bu. Emang sholawat itu apa artinya? Doa. Coba ibu artiin sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kalau diartiin, ya Allah berikanlah sholawat ya kan, dan salam kepada Nabi Muhammad. Nah itu doa bukan? Doa. Nah sosok yang didoakan itu pasti manusia. Itu tauhid tuh. Sesuatu atau seseorang yang didoakan pasti manusia. Nah berarti Allah ngajarin sholawat kepada kita, Nabi Muhammad nyuruh kita banyakin sholawat supaya akidah kita kuat. Secara pahala ya, ya siapa orang yang dia bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka dia akan mendapatkan 10 pahala solawat. Satu kali kita solawat kepada Nabi, pahalanya 10 rahmat. Nah kalau secara sisi pahala iya, kita dapat pahala 10 itu. Berarti kalau ibu baca 10, pahalanya 100 kalau dari sisi pahala. Tapi sebetulnya bukan itu yang penting. Yang penting adalah dari sisi tauhid. Ketika kita mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah, sampaikanlah solawat. Solawat itu bahasa Arab artinya rahmat takzim, ya, rahmat takzim kepada penghulu kami, baginda kami, nabi kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti kita mendoakan Nabi, walaupun secara hakikat Nabi nggak butuh doa kita, ya, walaupun secara hakikat Nabi nggak butuh doa kita, kitalah yang butuh syafaat Nabi. Kalau kita bicara hakikat, tapi saya nggak mau bicara hakikat nih, kita bicaranya syariat aja ya. Ketika kita doain Nabi, maka secara nggak langsung berarti kita menganggap Nabi Muhammad sebagai manusia. Buktinya kita doain, paham ya? Makanya secara tauhid pentingnya di situ. Sebab kalau orang nggak mungkin didoain, berarti dia jadi Tuhan. Sama kayak orang-orang kafir yang doainnya langsung mintanya kepada Nabi Isa. Wahai anak Tuhan Isa, wahai Tuhan Bapa, dan seterusnya gitu ya. Nah itu mengucapkannya itu karena dia menganggap yang disetujunya itu adalah Tuhan. Tapi kita enggak kepada Nabi Muhammad. Kita mengucapnya tetap Allahumma, ya Allah. Kita nggak ngucap ya Nabi Muhammad misalnya gitu, kagak. Kita mengucapnya ya Allah, Allahumma. Nah ini yang membedakan ya. Jadi secara tauhid dengan adanya tawasul itu enggak merusak akidah kita, nggak membuat sampai syirik, enggak ya. Bahkan kalau misalnya kita doain orang di kuburan tuh Bu ya, itu sebetulnya kalau ada saudara kita yang bilang itu syirik, ya salah. Kenapa? Kalau kita doain orang meninggal, namanya juga doain, berarti kita nganggep orang meninggal apa? Manusia apa Tuhan? Manusia. Jadi kalau ada orang doain di kuburan, ya doain di makam atau doain di rumah ketika meninggal, nggak mungkin syirik, pasti nggak mungkin syirik. Kenapa? Karena namanya doain berarti kita masih nganggep manusia. Sementara yang dimaksud syirik adalah menuhankan selain Allah. Itu syirik namanya. Paham ya? Jadi hati-hati, zaman sekarang tuh orang gampang memponis soalnya. Wah syirik itu. Syirik dari mana? Lah kita doain orang kok. Namanya doain orang berarti menstatuskan dia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ini dalam tanda kutip. Sebetulnya ketika kita doain orang, doain manusia, ya yang meninggal misalnya gitu, yang gampang, itu secara nggak langsung sebetulnya kan ngebuka ngejelekan dia. Contoh ya, misalnya ada orang meninggal nih, yang umum ibu pakai apa? Allahumma gfir lahu kan gitu. Kalau laki-laki ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi
wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu ibu kalau terjemahin, coba baca terjemahannya. Allahumma, ya Allah, ighfir, ampunilah. Lahu kalau laki-laki kepada dia, laha buat perempuan kepadanya, ya. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada dia. Ya Allah, maghfir lahu warhamhu, sayangilah dia. Kalau buat perempuan, warhamha. Artinya sama ya, sayangilah dia. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi, dan maafkanlah dia. Wa'fu anhu, dan juga ampuni kesalahan-kesalahan dia. Coba ibu bayangin ya, secara logika. Ini kalau kita terjemahin bahasa Indonesia, kita doa nih, ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah dia, sayangilah dia, ampunilah segala kesalahan dia ya Allah. Berarti kita nganggap ini orang banyak dosa. Benar ya, sepakat ya? Berarti ini orang banyak dosa, banyak kesalahan. Nah pertanyaannya, berarti kita lagi muji dia, apalagi nunjukin kesalahan dia? Nunjukin kesalahan dia, bahwa orang ini banyak dosa, orang ini banyak salah, maafin ya Allah gitu. Iya kan? Cuman bahasa ulama kan bahasanya Nabi ngajarin ke kita halus. Ya. Bahasa Nabi yang ngajarin kepada kita, ulama ngajarin kepada kita, Allahumma ighfir lahu. Bahasanya halus, ya Allah maafin dia. Sebetulnya kalau diterjemahin secara bebas, bahasanya kasar. Ya Allah, nih orang banyak dosa, maafin ya Allah. Ya bener gak? Ya Allah, ini banyak kesalahannya nih, tukang bohongin suami ini dulu nih, maafin ya Allah. Ya Allah, nih orang suka ngomongin orang begini begitu, maafin ya Allah. Iya gak? Aslinya begitu. Cuma kan yang itunya dihilangin, langsung maafin ya Allah, ampunin ya Allah, rahmatin ya Allah, kan begitu kan? Bahasa kasarnya kagak dipakai. Berarti ini orang manusia bukan? Manusia. Tuhan bukan? Bukan. Sebab kalau Tuhan nggak mungkin kita doain, kalau gini. Benar ya? Nah makanya nggak mungkin orang ngedoain di kuburan kayak di rumah jadi syirik, nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi kadang orang-orang kan suka ngadu juga ya. Kalau yang kolot-kolot ya kan, mau ngawinin anak datang baik kan, bah nih anakmu mau ngawinin ya kan, mau hajatan ya, curhat ya kan. Saya yakin sih insya Allah yang kayak gitu nggak sampai syirik, walaupun secara akidah nggak bagus ya, nggak bagus secara akidah, tapi nggak sampai syirik bu, nggak sampai syirik yang kayak gitu. Kenapa? Karena tetap dia ngomongnya ke Allah, tetap dia ngeluh. Namanya ngeluh berarti manusia bukan? Manusia orang ngeluh. Justru kalau dia merasa Tuhan kagak bakal ngeluh, kan begitu, bener gak? Nah, gitu. Makanya tadi balik lagi nih ya, ketika kita doain orang misalnya, nggak mungkin orang sampai syirik segala macam, karena ada ajaran tauhid di situ. Walaupun sekali lagi bahasa kasarnya nggak dimasukin ya, ini orang jelek ya Allah ampunin, enggak. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu ngajarin itu, ya Allah andai kata engkau mau azab orang ini, Engkau maha kaya untuk mengazab orang ini. Maksudnya gini, ya Allah, emang nih orang banyak salahnya, nah emang nih orang banyak dosanya, tapi engkau itu maha kaya. Maksudnya engkau nggak perlu ngazab orang ini. Untuk tetap sebagai Tuhan, engkau nggak perlu ngazab orang ini. Jadi doanya cuma begitu, bukan Allah maghfir lahu. Ya, kalau kita kan doanya Allah maghfir lahu warhamhu gitu ya. Disambung lagi tuh, apalagi kalau emak doanya baca semua, ya kan? Panjang banget. Nah ini kalau yang diajarin Imam Syafi'i cuma begitu doang. Jadi Allah andai kata ini orang emang banyak dosanya, wa anta ghaniyun, tapi engkau itu maha kaya ya Allah, an adab tahu untuk mengazab dia. Engkau nggak perlu ngazab dia. Maksudnya engkau udah jadi Tuhan, mau ngazab dia pun engkau tetap jadi Tuhan, nggak ngazab dia pun engkau tetap jadi Tuhan. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Gara-gara doa kayak begitu tuh orang diampunin. Lah kita yang doain Allah maghfir lahu belum tentu. Ya enggak? Nah makanya kayak doa dulu guru saya ngajarin, kalau buat orang biasa ya doain kayak gitu, Allah maghfir lahu warhamhu. Tapi kalau doain buat orang soleh, apalagi yang meninggal guru kita, jangan Allah maghfir lahu, itu songong namanya. Ya iya. Ya misalnya tadi ini guru kita meninggal, guru kita meninggal terus kita datang ke tempat guru kita, ya terus kita doain, Allah maghfir lahu, ya Allah ini guru saya banyak kesalahannya, ampunilah dosanya, kan begitu kan? Warhamhu, banyak banget salahnya ya, sayangi dia. Wa'afihi, ampuni kesalahan dia ya. Kan ya? Wa'fu anhu, dan juga maafin kesalahan dia. Berarti kita lagi menunjukkan kesalahan guru kita. Nah itu songong namanya. Iya.
Terus doanya gimana? Doanya beda. Dulu guru saya ngajarin, Allahumma zid, Allahumma ya Allah, zid tambahkanlah karomatahu, karomah dari engkau untuk orang ini. Untuk guru kita maksudnya ya. Allahumma zid barokatahu, ya Allah tambahkanlah keberkahan dari engkau untuk orang ini. Allahumma zid fadilatahu, ya Allah tambahkanlah karunia engkau kepada orang ini. Gitu. Jadi doanya bukan Allahumma fir lahu. Ntar ibu kalau saya meninggal jangan begitu doanya. Saya lagi meninggal, ibu baca Allah maghfir lahu, ya Allah ampunin dosanya Pak Ustadz, ya itu songong. Ya. Sama ampunin kesalahan Pak Ustadz. Nah, itu saya melek, oh banyakan ibu dosanya. Iya saya jawab, banyakan juga ibu dosanya daripada saya. Gitu ya. Jadi ada adab-adabnya. Ya untungnya kita nggak ngerti artinya ya. Ibu kan kalau didoain itu amin, amin loh. Padahal kalau ngerti artinya loh itu parah, itu penghinaan itu. Penghinaan. Ya Allah ini orang banyak salahnya maafin kan gitu. Ya, tapi balik lagi ke sisi tauhid ya. Nah ketika orang ngedoain itu makanya nggak mungkin orang itu bisa dicap syirik. Ya, bisa dibilang justru tauhidnya makin bagus karena berarti dia mendoakan seseorang yang pasti ketika seseorang didoakan berarti dia bukan Tuhan. Gitu ya. Terus yang kedua, nah ini untuk masalah tawasulnya. Makanya dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ya termasuk juga dalam amaliyah kita ya dibiasain bertawasul. Saya sering nyampein kepada ibu misalnya kayak mau baca Quran ya, awali dengan tawasul Fatihah, tujuin buat Nabi, Al-Fatihatul Nabi Mustafa gitu ya, Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya syukur-syukur ditambahin itu wa ala alihi wa adwajihi. Minimal sampai sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Syukur-syukur ditambahin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa kulli sahabati Rasulillah ajmain Al-Fatihah. Nah, itu bentuk tawasul juga, bentuk tabarukan, ngalap berkah, mencari wasilah lewat Nabi Muhammad supaya apa yang kita jalanin, misalnya ibu zikir ya berarti zikiran, kalau ibu tahlilan ya berarti tahlilan, kalau ibu yasinan ya berarti yasinan. Semoga apa yang diamalin sama kita itu diijabah sama Allah lewat wasilah Nabi Muhammad. Tujuannya itu. Nah zaman sekarang lagi-lagi maaf nih, nggak sedikit ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah tapi kagak mau tawasulan. Langsung aja baca yasin, ibu-ibu kita baca yasin, bismillahirrahmanirrahim, yasin. Ya memang sih gak ada masalah sekali lagi, tapi dari sisi adab ya, dari sisi toto kromo kurang. Lawang umatnya disuruh tabarukan, disuruh tawasul lewat kanjeng Nabi, dan itu bukan kemauan Nabi ya, itu perintah Allah sebetulnya, cuman bahasanya lewat Nabi ya. Jadi disebutin sama Allah, maka kamu harus mencari jalan Allah, mencari tujuan kepada Allah dengan cara bertawasul. Tawasul ini maknanya banyak. Bisa dari sisi ilmu tadi seperti saya bilang, ketika kita sholat kita lewat Rasulullah ya, tentunya lewat ulama ya, atau kita mempelajari sesuatu yang sampai kepada Rasulullah, atau dalam hal ini berdoa. Nah ketika kita berdoa atau kita membuka suatu amaliyah kita ya, ibu misalnya berangkat ke pasar yang dagang ya, atau berangkat kemana lah, awali pakai bismillah yang ditawasulin sama Rasulullah. Apalagi kalau kita yasinan, tahlilan, zikiran, istighosah ya, awalin dulu, tawasulin dulu lewat Rasulullah, karena hajat itu akan lebih mudah kalau lewat Rasulullah. Bukan berarti kita minta sama Rasulullah ya, kan ada orang kayak gitu tuh, oh berarti kamu minta sama Nabi, ya kagak. Justru ketika kita tawasul berarti kita menganggap Nabi Muhammad sebagai manusia. Cuman kan ini perintah Allah ya, kita disuruh untuk bertawasul, kita bertabaruk lewat Nabi Muhammad, dan itu diajarkan oleh Nabi sendiri. Nah ini salah satunya ya, yang jadi dalil adalah ketika ada orang buta, matanya buta, minta kepada Nabi supaya didoain. Nah berarti kan dia minta wasilah, minta perantara, sama Nabi disuruh wudhu kamu ya, wudhu, kemudian sholat 2 rakaat nih, baca doanya. Terus dia doa, ya Allah saya menghadap kepada engkau dengan wasilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya ya. Nah dengan izin Allah disembuhkan itu orang. Nah yang dimaksud syirik itu sendiri, yang dimaksud musyrik itu sendiri kalau memang menuhankan ya, menuhankan selain daripada Allah, berkebutuhan kepada selain Allah, kecanduan lah dengan sesuatu yang selain Allah, ketergantungan dengan selain Allah. Nah itu namanya musyrik
Lah musyrik mah nggak usah manusia, HP juga bisa bikin ibu musyrik. Ibu kemana-mana misalnya gitu, kalau nggak bawa HP nggak pede, ya kan? Ya lama-lama jadi musyrik lama-lama. Ya walaupun musyrik kecil, anak kan nggak sampai disumpah-sumpah gitu nggak ya. Tapi kalau ibu-ibu udah ngerasa nih, mau jalan bentar HP ketinggalan, wah ambil dulu, ya kan? Mau ke pasar padahal nggak ada butuh-butuhnya. Tidur main HP, bangun tidur HP, ya. Apa ya main HP? Berarti ketergantungan nggak? Tergantungan. Nah itu juga sama aja. Ya. Kalau bicara secara sisi ketergantungan seperti itu. Nah terus yang ketiga terakhir hikmah hadis ini ya. Nabi tadi sempat ngasih tahu, andai kata kamu tahu bahwa buta itu lebih baik buat kamu, kan disampaikan sama Nabi ya, pasti kamu nggak bakal minta doa seperti itu. Pasti kamu nggak pengen disembuhkan. Tapi kan orang itu ngotot, nggak, saya pengen ngelihat ya Rasul, saya pengen tetap sembuh. Akhirnya didoain dan baca doanya ini. Nah ini menandakan bahwa Nabi, walaupun Nabi nurutin ya apa yang dia mau, pengen ngelihat tadi itu, nih udah minta kepada Allah, doa kepada Allah. Walaupun Nabi nurutin, tapi Nabi tetap ngasih rem tadi ya, ngasih rem supaya orang tersebut menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Dalam hal ini adalah buta matanya itu, ya sakit lah kalau bahasa kita. Nah di sini berarti Nabi ngajarin kita nih sebetulnya secara tauhid lagi-lagi, menerima apa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah takdirkan kepada kita, itu jauh lebih bagus dari kita mengusahakan apapun yang kita bisa untuk melakukan itu. Bukan berarti kita nggak boleh usaha Bu ya. Ketika kita sakit misalnya, ketika kita ditimpa kesulitan, ya ditimpa dengan ujian macam-macam, anak, keluarga dan sebagainya, tetap kita harus berusaha. Tapi jangan lupa poin pertamanya seperti yang Nabi ajarin, terima dulu apa yang ditakdirkan oleh Allah. Perkara kita berusaha itu lain lagi. Ya, jadi jangan sampai ketika kita berusaha itu melupakan takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya, misalnya gitu ya, kita dikasih kesulitan, dikasih ujian misalnya dari anak, dari keluarga ya. Terus kita mencari jalan keluar, kita mencari solusi. Nah, mencarinya solusi kita itu, pencarian jalan keluar oleh kita itu jangan membuat kita sampai ngelupain bahwa kita nerima nih takdir ini. Jadi dalam hati kita tetap harus merentak, ya Allah, saya terima ujian yang kau berikan. Itu dulu yang dilakuin. Ya Allah, saya terima apa yang kau berikan pada saya terima apa yang kau takdirkan kepada saya ya Allah. Nah baru setelah itu cari solusinya. Ini penting nih, ini untuk tauhid ya sekali lagi ya. Atau misalnya ketika sakit, kita dikasih sakit parah, terima dulu, ya Allah saya terima saya sakit seperti ini, saya redo engkau berikan sakit seperti ini, engkau adalah Tuhan saya, ya suka-suka engkau ya Allah. Engkau memberikan saya sakit kek, engkau memberikan saya kesembuhan kek, engkau memberikan saya sakit parah atau kesehatan, semuanya adalah milik engkau, semuanya adalah hak engkau, terserah engkau ya Allah, hamba terima. Nah itu dulu ya, pertamanya itu dulu. Setelah itu ibu berobat, ibu kemana gitu ya, nyari segala macam, itu yang kedua. Nah kebanyakan, mohon maaf nih, kita yang awam nggak nerima itu dulu, langsung main nyari. Ya kan, berobat lah misalnya gitu. Kalau dapat ujian masalah segala macam, langsung minta jalan keluar, minta solusi, minta tolong sama orang. Belum sempat nerima, udah ngasih ke tahap kedua, udah lari ke tahap kedua, nyari bantuan, nyari solusi. Padahal tahap pertamanya nerimanya belum dilakukan. Nah ini bahaya secara tauhid. Ya, paham maksudnya ya? Jadi ketika kita melakukan suatu ibadah misalnya gitu ya, lakukan itu sebagai bentuk kita menerima takdir Allah. Termasuk di dalamnya ketika kita usaha, ikhtiar dalam mencari kemudahan ya. Misalnya kita tadi dalam kesulitan duit misalnya, saya mau minjem duit lah sama orang, silakan minjem duit, tapi jangan lupa terima dulu. Ya Allah, saya lagi kesulitan keuangan, saya susah kerja, saya nggak punya rezeki banyak, saya duitnya lagi sedikit. Terima dulu itu takdir soalnya. Ya setelah terima baru ibu datang ke orang minjem, ya itu lain lagi tuh. Yang pentingnya ini nerimanya dulu. Ya, sama kayak tadi sakit misalnya, terima dulu ya Allah, saya terima sakitnya ya Allah. Saya terima engkau berikan saya ujian seperti ini, saya terima ya Allah. Baru kemudian kita berobat, nyari obat gitu. Karena yang menerimanya ini, qanaahnya ini merupakan takdir dari Allah. Ya, ketika orang dia nerima, dia qanaah apa-apa yang Allah berikan kepada dia, itu sumber tauhidnya di situ, sumber keimanannya di situ. Jadi seandainya pun ikhtiarnya gagal, usahanya gagal, imannya nggak tergadaikan.
Jadi seandainya dia minjem duit nih, karena kesulitan akhirnya dia minjem duit. Setelah menerima ya Allah saya terima, saya diuji kesulitan kayak gini, saya lagi nggak punya duit. Terus kemudian dia minjem duit, ternyata kok nggak dikasih. Maka itu nggak menggagalkan usaha dia dalam menjaga tauhid. Jadi dipinjemin nggak dipinjemin nggak ngaruh lewat tauhid dia itu. Tauhidnya tetap bagus, imannya tetap bagus. Begitu pula kalau ada orang sakit nih, ada orang sakit dia berobat, seandainya obatnya gagal, seandainya dia mencari dokter kok nggak cocok dan sebagainya, berarti usahanya itu nggak mempengaruhi apa-apa yang diterima dari Allah itu. Jadi nggak menghancurkan apa-apa yang menjadi pegangannya itu, keimanannya itu. Jadi sekalipun gagal ya, sekalipun sakitnya tetap parah misalnya, sekalipun dokternya mungkin kurang cocok, nggak mempengaruhi qanaahnya dia, nggak mempengaruhi tauhidnya dia, nggak mempengaruhi keimanan dia, karena dia sudah nerima takdir Allah, dia tetap bagus imannya, tetap bagus juga tauhidnya gitu. Nah ini yang kadang-kadang orang suka salah, termasuk membina rumah tangga ya. Ibu punya anak, diuji sama anak bandel, terima dulu, baru perkaranya nanti ibu nasehatin itu lain lagi. Terima dulu, ya Allah berarti saya diuji sama anak bandel nih ya, saya nggak diuji sama sakit, saya nggak diuji sama kesulitan ekonomi. Tetap namanya orang Islam harus diuji bu ya. Jadi ibu kalau hidupnya nyantai malah hati-hati, sebetulnya bahaya itu. Orang Islam itu harus diuji, harus dapat ujian supaya naik ya, kayak orang sekolah supaya naik kelas ibaratnya gitu. Kalau ibu ayem-ayem aja, hati-hati, jangan-jangan Allah udah gak peduli sama kita ya. Jadi kalau kita dikasih ujian, alhamdulillah ya Allah, saya nggak diuji lewat penyakit, saya nggak diuji lewat duit ya, saya nggak diuji lewat suami saya misalnya, tapi saya engkau uji lewat anak. Terima dulu, saya terima ya Allah, saya diuji seperti ini, saya terima, saya ikhlas engkau beri saya ujian berupa anak ini. Nah baru ibu usaha, saya nasihatin ya. Nah, kemudian minta, jangan lupa sama Allah, ya Allah mohon kepada engkau untuk bisa merubah anak saya, karena gimana pun juga yang merubah tetap Allah ya kan, hidayahnya tetap Allah. Kayak tadi orang kesulitan duit, mau minjem duit ke orang, mau utang, tetap hakikatnya Allah yang ngasih duit dia. Mau dia cari 100 orang, kalau Allah nggak nakdirin dia dipinjemin, dapat duit nggak? Agak. Begitu pula dengan sakitnya, ketika orang udah nerima redo ya, terus kemudian dia datang ke dokter, maka cocok, ya Allah ampunin doa saya, kesalahan saya, angkat penyakit saya ya Allah, sembuhkan penyakit saya yang ada di dalam tubuh saya ini ya Allah. Maka Allah insya Allah akan mudahkan itu, akan Allah sembuhin, karena dia udah nerima itu. Dan kalaupun nggak Allah sembuhin, ternyata meninggal gitu ya, dalam kesulitannya, dalam masa sakitnya, dalam ujiannya, maka meninggalnya itu nggak sia-sia, karena tauhidnya tetap terjaga. Dibandingin dia buru-buru langsung minta tolong sama orang, walaupun sekali lagi ya nggak sampai menyebabkan syirik, cuman kalau secara tauhid rusak gitu ya. Semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.